Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli salam buat nambah rempah. Yang jawab salam rezekinya semoga berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wa salatullah wa salamullah ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqihi wa wafa. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Shadaqallahul azim. Jamaah sholat zuhur, orang-orang yang berpuasa yang semoga Allah Ta'ala berikan kemuliaan dan rahmat yang banyak. Pertama, mari kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan, memberikan kita peluang untuk beribadah, meminta ampun dan menambah pundi-pundi amal kita dengan diberikannya kita sebuah hidangan yang amat berkah, yaitu hidangan Ramadan, Maidatul Ramadan. Betapa banyak orang-orang yang ingin berkehendak untuk berjumpa dengan Ramadan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya terlebih dahulu sebelum berjumpa dengan Ramadan. Jangan sampai kita yang telah diberikan rahmat, anugerah, nikmat sehingga berjumpa dengan Ramadan menyia-nyiakan kesempatan dan peluang yang amat besar ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan semoga terlimpah buat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya dari masa ke masa hingga hari kiamat. Jamaah sholat zuhur yang semoga Allah muliakan, tadi saya bacakan surah Al-Hadid ayat ke-16, surah ke-57 ayat ke-16, yang artinya lebih kurang, belum tibakah waktumu bagi orang-orang untuk mengingat Allah, khusyuk dan mematuhi perintah-perintahnya. Janganlah kalian seperti orang ahli kitab yang telah berlalu waktu yang panjang buat mereka, tapi bertambah kasar, bertambah kotor hatinya, dan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Jamaah yang Allah muliakan, ayat ini tidak panjang. Beberapa poin yang bisa kita ambil berdasarkan beberapa tafsir adalah sebagai berikut. Yang pertama, sejarah keberagamaan memberikan gambaran kepada kita bahwa agama ini cukup panjang Allah berikan dan turunkan kepada manusia. Paling tidak kalau kita ketahui, Nabi Adam alaihissalam sudah Allah turunkan agama ini yang secara syariat nanti Allah rinci dengan jelas kepada Nabi Idris alaihissalam. Kemudian dari Nabi Idris alaihissalam, syariat ini telah disampaikan. Pada tahun pertama awal-awal mereka taat kepada Nabi Idris alaihissalam. Waktu ke waktu, generasi ke generasi, kemudian mereka meninggalkan agama yang disampaikan oleh Nabi Idris alaihissalam. Demikian pula dengan Nabi Nuh alaihissalam, turun syariat kepadanya. Orang-orang taat mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Generasi pertama masih taat, generasi kedua masih taat, generasi ketiga mulai tidak taat, dan seterusnya. Lama-kelamaan generasi ke generasi, akhirnya mereka meninggalkan agama nabinya. Demikianlah dari nabi satu ke nabi yang lain, Allah turunkan agama ini, Allah turunkan syariat ini
Tetapi setelah berlalu nabi mereka, satu persatu, generasi ke generasi meninggalkan agamanya. Ini sebuah pelajaran yang penting bagi kita. Sehingga dalam beberapa buku dikatakan, mengapa agama ini sampai diturunkan dari nabi ke nabi. Paling tidak ada 25 nabi yang perlu kita imani. Allah Ta'ala suruh menjadi pembawa syariatnya. Kenapa? Karena setiap seorang nabi berlalu, maka manusia meninggalkan ajaran nabi tersebut. Sampai kapan? Sampai diturunkan nabi berikutnya. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah yang Allah muliakan, kalau tadi agamanya yang ditinggalkan, yang kedua adalah manusianya yang meninggalkan agama. Allah katakan dalam ayat tersebut, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Jangan seperti orang-orang yang telah diberi Alkitab. Jangan ikuti orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka. Paling tidak kita mengenal beberapa kitab. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, termasuk adalah Al-Quran yang kita disuruh untuk mengimani kitab-kitab tersebut. Kenapa mereka disebut ahli kitab? Karena mereka diberikan Alkitab melalui nabi mereka. Pada generasi pertama, sebagaimana agama-agama sebelumnya, mereka mengikuti Alkitab, mereka mengikuti kitab, mereka mengikuti ajaran yang dibawa oleh nabi mereka. Tapi kemudian ketika nabi mereka wafat, ketika generasi nabi mereka wafat, mereka kemudian mulai meninggalkan isi Alkitab tersebut. Satu generasi meninggalkan sebagian isi Alkitab. Kemudian generasi berikutnya meninggalkan sebagian isi Alkitab yang lain. Dan seterusnya setelah melalui beberapa generasi, maka kemudian mereka seperti tidak mengenal kitabnya lagi yang asli. Allah katakan pada ayat berikutnya, faqala alaihimul amad. Berlalulah dari waktu ke waktu, berlalulah dari generasi ke generasi, berlalulah dari keturunan ke keturunan berikutnya. Faqasat qulubuhum. Lihat, Allah sebut mereka dengan kata-kata faqasat qulubuhum. Hati mereka kesat. Agak mirip bahasa Arab dengan bahasa kita. Qasat bahasa Arabnya, kesat bahasa kita. Hati mereka kesat. Apa makna kesat? Kesat itu kasar, kesat itu mengeras, kesat itu membatu. Anak muda sekarang sering mengatakan orang-orang yang gak mau dengar nasihat dengan kata-kata batu. Maksudnya apa? Hati mereka mengeras, hati mereka tidak mau menerima nasihat. Nasihat tidak masuk ke dalam hatinya, sementara kekotoran hati tidak bisa keluar dari hati mereka. Gampangnya, kalau dapat dengar nasihat, dengar ayat Allah, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Gak sempat masuk ke dalam hati. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Ada perintah berikutnya. Di akhir tolong kasih kuis untuk 3 pemenang. Siap-siap. Mudah-mudahan nanti ada bagian pertanyaan dan ceramah. Baik jamaah yang Allah muliakan. Apa kata Allah lagi? Pertama, waktu itu membuat orang meninggalkan isi Alkitab. Tahun ke tahun membuat orang lupa kepada ajaran agamanya, sebagaimana ahli kitab yang Allah sebutkan. Yang kedua, ketika potongan-potongan agama ini, ketika bagian-bagian syariat ini, ketika sebagian dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangan ini ditinggalkan, apa efeknya? Hatinya menjadi kesat. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan, kal hijarah, hatinya seperti batu, bal asyaddu, bahkan kadang-kadang lebih keras dari batu. Dengar ayat Allah lewat saja, dengan perintah lewat saja, dengar larangan lewat saja,
dengar dibacakan nasihat, disampaikan nasihat juga lewat. Ini efek kedua ketika waktu berlalu tanpa ajaran agama. Efek ketiga disebutkan pada bagian akhir ayat ini, wa katsirum minhum fasiqun. Dalam tafsir dikatakan mereka pada akhirnya menjadi orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang mengerti agama tapi tidak mengamalkan agama. Mereka mengaku beragama tapi mereka tidak melaksanakan agama. Mereka jika disindir apa agamanya, mereka sebutkan agamanya, tapi mereka tidak mengerti apa isi agamanya. Siapa mereka ini? Allah katakan ahlul kitab, orang-orang yang dulu pernah diberikan Alkitab. Mereka lah yang setiap kita sholat kita minta dilindungi oleh Allah dari sifat-sifat mereka. Ghairul maghdubi alaihim. Kemudian apa? Waladhdallin. Jangan seperti orang-orang yang maghdub. Siapa itu al-maghdub? Adalah orang-orang yang diberikan Alkitab tapi mereka meninggalkan Alkitabnya. Orang-orang yang Allah benci. Siapa itu al-dhalin? Orang-orang yang diberikan Alkitab tapi mereka menyimpangkan isi Alkitabnya, yaitu Nasrani, dan mereka termasuk Allah sebutkan pada ayat. Lalu apa sifat kita? Apa yang mesti kita bangun? Ada di bagian pertama ayat Al-Hadid ayat ke-16 ini. Allah sebutkan alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Pertanyaannya sederhana dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan alam yakni? Kapan mau tunduk hatinya? Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Kapan mau khusyuk hatinya? Wahai orang-orang beriman, kapan mau taubat? Kapan mau turut Allah? Kapan mau mendengarkan nasihat Allah? Kapan mau melaksanakan perintah Allah? Kapan mau meninggalkan larangan Allah? Kapan mau memahami agama Allah ini? Apakah mau nanti seperti ahli kitab? Faqala alaihimul amad, berlapis-lapis umurnya, tidak bertambah imannya, bertambah usianya, tidak bertambah keimanannya, tidak bertambah kefahamannya, tidak bertambah bersih hatinya. Allah sindir kita dengan kata-kata alam yakni. Sampai kapan mau begitu? Sampai kapan kita mau membuka Al-Quran, kita pahami, kita mengerti, kita baca, kita amalkan isinya? Sampai kapan kita mau berpuasa sebagaimana puasa perintah Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW, mengikuti sunnahnya dan sunnah orang-orang salaf setelahnya? Sampai kapan kita mau bertarawih dengan tarawih yang benar sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita? Sampai kapan kita mau melaksanakan syariat ini dengan benar sebagaimana disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang olehnya? Kapan mau nunggu kapan lagi? Mau nanti kapan lagi? Mau berumur kapan kita akhirnya antahsya'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Sampai kapan hati kita mau tunduk sama Allah? Sampai kapan hati kita mau tunduk sama al-dzikr, yaitu Al-Quran? Sampai kapan kita mau mendengarkan al-haq, yaitu kebenaran? Jamaah yang Allah muliakan, sebagai sebuah penutup, ayat ini pernah dijadikan sebagai sebuah hikayat. Hikayatnya hikayat real yang terjadi pada salah seorang ulama besar, Al-Alama Fudail bin Iyad. Mungkin pernah mendengar namanya. Fudail bin Iyad ini ulama yang tinggal di Mekah. Dulunya Fudail bin Iyad ini adalah perampok ulung, perampok nomor 1, perampok yang ditakuti di sekitar Jazirah antara Syam sampai Yaman. Orang kalau sampai di sekitar tempat-tempat tertentu mendekati Mekah, mereka
mereka siap-siap untuk menghadapi perampok besar yang bernama Fudail bin Iyad ini. Dengan sekumpulannya, Fudail bin Iyad ini dulunya siap-siap mencegah, merampok, membegal sepasukan air atau kafilah dagang yang biasa lewat antara Yaman sampai Syam. Sampailah akhirnya sekelompok pedagang besar, kafilah besar yang mereka sampai di sebuah tempat namanya Malja. Di tempat inilah biasanya pembegalan terjadi yang dipimpin oleh ulama perampok, dulunya perampok yang bernama Fudail bin Iyad ini. Ketika sampai di tempat itu Malja, maka seluruh anggota kafilah berkata, apa yang mesti kita siapkan menghadapi perampok begal nomor 1 yang bernama Fudail ini? Kata pimpinan kafilah dagang, siapkan panah-panah kalian. Ketika malam tiba, siapkan panah, dan panah itu sudah siap-siap untuk dilepaskan anak panahnya dari busurnya untuk langsung menyerang jika Fudail bin Iyad datang merampok mereka. Maka menjelang malam, pasukan dan kafilah dagang ini sudah menyiapkan pemanah-pemanah ulung yang khawatir nanti malam itu mereka akan diserang. Menjelang malam ternyata ada gerakan-gerakan kawanan perampok siap-siap untuk membegal kafilah dagang. Ketika gerakan-gerakan itu mulai masif, di samping ada rasa ketakutan di seluruh anggota kafilah dagang ini, sang pemimpin berkata, siapkan panah kalian. Maka semua sudah menyiapkan panah dengan anak panahnya. Jika perampok datang, mereka akan segera melepaskan anak panahnya. Gerakan-gerakan dari si perampok makin kelihatan, sudah mulai nampak akan menjerumus mereka. Sebelum anak panah itu dilemparkan dari busurnya, pemimpin kafilah dagang membacakan ayat yang tadi saya baca. Dengan suara kencang, dia berteriak membacakan ayat tadi. Belum sampaikah kepada engkau untuk segera melembutkan hati menjadi khusyuk ketika mendengarkan az-zikr atau Al-Quran dan tunduk patuh atas perintah Allah. Jangan seperti orang-orang ahli kitab yang berlalu waktu demi waktu semakin membuat hati mereka keras dan membatu dan menjadi orang-orang fasik. Mendengar ayat ini, apa kata Fudail bin Iyad? Dia teriak kencang, teriak sekencang-kencangnya, seperti terkena anak-anak panah dari kafilah dagang yang tadi sudah siap dengan anak panahnya yang padahal belum dilepaskan dari musuh. Mendengar teriakan Fudail dengan kencang, maka pimpinan kafilah mengulang lagi ayat ini. Bayangkan perampok kelas kakap, perampok tingkatan level jazirah mendengar ayat ini teriak kencang. Dengan bacaan yang kedua makin kencang teriakannya. Kemudian pemimpin kafilah dagang ini menyebut lagi ayat ini dengan suara lebih kencang dan kemudian Fudail pingsan. Fudail bin Iyad mendengar ayat ini pingsan. Kemudian pasukan perampok ini kaget. Pimpinan kafilah perampok yang menjadi orang yang ditakuti di sekitar jazirah pingsan mendengar ayat. Pingsan mendengar ayat. Bandingkan dengan kita, ayat demi ayat kita dengarkan, gak pernah pingsan. Sholat tarawih ketika imam bacanya agak panjang dikit, sudah dehem-dehem. Lalu dia berkata dalam hati, besok saya gak datang ke masjid ini lagi. Baru dengar ayat panjang. Fudail bin Iyad, perampok kelas kakap terkenal di jazirah, mendengar ayat pingsan. Teriak sekencang-kencangnya, 2 kali dia teriak, teriakan ketiga pingsan blok. Lalu pasukannya bingung, dan paginya dihampiri oleh sang pimpinan kafilah dagang. Wahai pimpinan perampok yang kami takuti, apa yang terjadi pada dirimu?
Apa kata Fudail tentang ayat ini? Ayat ini berisi lebih dari 100 anak panah yang paling tajam yang diisi oleh racun yang paling keras sekali. Itu yang membuat Fudail bin Iyad pingsan. Dan kemudian jamaah yang Allah muliakan, setelah itu Fudail datangi pimpinan kafilah, siapa di antara kalian yang paling pintar ilmu agama? Aku ingin berguru dengannya. Dia tinggalkan pimpinan grup perampoknya. Dia tinggalkan pasukan begal yang paling dikenal dan ditakuti di Jazirah, dan dia cari guru untuk berilmu. Kemudian dari satu guru ke guru berikutnya dia belajar sampai akhirnya menjadi ulama yang tinggal di Mekah Al-Mukarramah dan menjadi gurunya ulama-ulama berikutnya. Dan ketika ada panggilan jihad di luar Mekah, dia berpindah dari Mekah ke tempat jihad sambil menuliskan sebuah surat yang saat ini sangat dikenal oleh semua ulama. Apa kata beliau kepada ulama-ulama yang di Mekah? Wahai para ulama Mekah, jika engkau meneteskan air mata karena ibadahmu di depan Ka'bah, sekarang saya meneteskan darah karena aku berperang jihad fisabilillah di tempat yang terbuka melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, sebagai sebuah penutup ceramah singkat ini, begitulah tajamnya sebuah ayat yang menghujam ke dalam hati. Ketika sebuah ayat itu masuk ke dalam hati, maka dia menembus relung-relung hati yang paling dalam, kemudian menyentuh ke dalam seluruh aliran darahnya, kemudian naik ke otaknya dan menjadi sebuah dentuman keras untuk mengetuk pintu hatinya dan bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan, kedustaan, bohong dan berbagai macam dosa lainnya. Dan inilah saatnya Ramadan untuk meminta mengangkat tangan kita di pagi, siang, malam dan seluruh waktu Ramadan, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjanjikan untuk menghapus segala dosa, khilaf, salah, tidak patuh, durhaka dan sebagainya. Apakah kita mau melewati momentum yang amat berharga ini? Apakah kita mau menyia-nyiakan waktu yang berharga ini yang Allah berikan kepada kita? Marilah kita buka kembali Al-Quran kita. Kita sebut lagi nama-nama Allah dalam zikir-zikir yang panjang. Kita angkat tangan kita untuk menyampaikan seluruh keperihan hidup dan penderitaan serta problematika yang kita hadapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita panjangkan sholat-sholat sunnah kita perbaiki puasa kita, sehingga kita berharap nantinya Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kita, membersihkan hati kita, mengangkat derajat kita, mengisi hati kita dengan cahaya ilmunya yang tidak pernah pudar, dan diwafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.